Bayangkan, Anda bisa mengubah seluruh dinamika hubungan Anda hanya dengan mengadaptasi beberapa kebiasaan komunikasi dan interaksi sehari-hari. Dalam video ini, kita akan menggali 10 aturan yang tidak hanya meningkatkan cara Anda dipersepsikan oleh orang lain, tetapi juga memperdalam rasa dihargai dan prioritas dalam setiap hubungan Anda. Dari mempelajari seni memperkenalkan diri secara bertahap, hingga keberanian untuk meninggalkan situasi yang tidak lagi menguntungkan, setiap aturan memberikan langkah praktis yang dapat Anda terapkan segera untuk melihat perubahan nyata. Saat Anda menyimak, saya mengajak Anda untuk memikirkan hubungan mana dalam hidup Anda yang mungkin membuat Anda merasa kurang dihargai atau tidak diutamakan. Bagaimana jika Anda bisa mengubah persepsi itu? Mari kita jelajahi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membantu Anda memperkuat kedudukan Anda dalam hubungan, meningkatkan kesejahteraan emosional Anda, dan merasakan kebahagiaan yang lebih besar dari interaksi sehari-hari Anda. 1. Seni misteri. Mengapa penting untuk membuka diri secara bertahap dalam sebuah hubungan? Kita mulai dengan seni misteri. Ini bukan tentang menyembunyikan diri, tapi tentang membuat setiap pertemuan denganmu menjadi misteri yang menarik untuk diungkap. Bayangkan bertemu seseorang yang langsung membeberkan semua detail tentang dirinya sejak awal. Menarik pada awalnya, tapi apalagi yang bisa dijelajahi setelahnya? Sebaliknya, jika kamu berbagi cerita, impian, dan aspirasimu sedikit demi sedikit, kamu menjadikan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk lebih mendalami kehidupanmu. Dengan cara ini, kamu menarik perhatian orang lain tidak hanya dengan apa yang kamu katakan, tetapi juga dengan apa yang kamu simpan untuk dibagikan kemudian, meningkatkan rasa ingin tahu dan keingintahuan mereka. Renungkan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang baru. Apakah Anda langsung terbuka sepenuhnya, atau Anda memberikan ruang untuk sedikit misteri? Bagaimana perubahan pendekatan ini bisa mempengaruhi hubunganmu? Apakah memberi lebih sedikit informasi bisa membuat percakapan menjadi lebih menarik dan meningkatkan kualitas interaksimu? 2. Tunjukkan nilai Anda. Menjadi prioritas berarti memperlihatkan kepada orang-orang bahwa keberadaanmu dalam hidup mereka membawa nilai yang signifikan. Tujuannya bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk menunjukkan melalui tindakan bahwa Anda adalah seseorang yang berharga. Renungkan semua yang membuat Anda unik, keahlian, antusiasme, dan perspektif Anda terhadap dunia. Jalani hidup Anda dengan cara yang memancarkan semua kualitas tersebut. Ketika orang lain menyadari betapa berharga dan uniknya Anda, mereka akan semakin menghargai Anda. Misalnya, jika kamu memiliki talenta atau hobi yang menarik, bagikan ini melalui demonstrasi atau cerita yang menarik, bukan hanya melalui pujian diri sendiri. Identifikasikan beberapa kualitas atau keberhasilan yang mungkin belum kamu bagikan dengan orang lain. Bagaimana kamu bisa memulai untuk lebih menunjukkan daripada hanya menceritakan? Apakah ada proyek atau kegiatan di mana kamu bisa mengundang orang lain untuk melihat atau berpartisipasi di dalamnya? 3. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri berasal dari dalam. Saat kamu bahagia dengan diri sendiri, kamu tidak hanya merasa lebih puas, tapi kamu juga menjadi lebih menarik bagi orang lain. Mulailah dengan mengejar apa yang kamu cintai, hobi, karier, petualangan. Marcus Aurelius mengatakan, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Fokuslah pada kebahagiaanmu sendiri, dan kamu akan menjadi magnet bagi orang lain. Ambil contoh dari aktivitas sehari-hari yang bisa meningkatkan suasana hati dan kepuasan pribadimu, seperti meditasi, olahraga, atau belajar sesuatu yang baru, dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut membuatmu lebih menarik dan didekati oleh orang lain. Bagaimana kamu bisa membangun kebahagiaanmu sendiri hari ini? Apa langkah yang bisa kamu ambil untuk meningkatkan kesejahteraan pribadimu? Apakah menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk hal-hal yang kamu sukai bisa membantu meningkatkan kebahagiaanmu? 4. Jadilah berharga dan biarkan orang lain berinvestasi padamu. Mengizinkan orang lain untuk menginvestasikan waktu dan perasaan mereka padamu adalah cara yang efektif untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Tunjukkan bahwa kamu pantas mendapatkan investasi tersebut. Kamu adalah seseorang yang layak diinvestasikan waktu dan perasaan. Biarkan orang lain melihat ini dengan terus mengembangkan diri dan menunjukkan aspek-aspek terbaik dari kepribadianmu. Misalnya, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas atau sukarela dapat menunjukkan dedikasi dan kepedulianmu terhadap isu-isu yang lebih besar yang dapat meningkatkan cara orang melihat nilai pribadi dan sosialmu.
Siapa yang kamu izinkan berinvestasi dalam hidupmu dan mengapa? Bagaimana kamu memastikan bahwa mereka tahu kamu menghargai investasi mereka? Apakah ada cara kamu bisa lebih aktif meminta masukan atau partisipasi mereka dalam proyek atau tujuan pribadimu? 5. Jalani hidup Anda sendiri. Fokus utama dari aturan kelima adalah menjadi mandiri dalam mengejar tujuan pribadi Anda. Ini tentang membuat hidupmu memuaskan secara pribadi, tanpa tergantung pada validasi dari orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan diri kita sendiri, yang berarti mengejar apa yang benar-benar membuat kita puas, entah itu karier, hobi, atau hubungan. Kepuasan yang datang dari dalam membuatmu lebih menarik dan dihargai oleh orang lain. Ambil contoh seorang pelukis yang mencurahkan waktu untuk mengasah keterampilannya, atau seseorang yang menghabiskan waktu untuk meditasi dan pengembangan kepribadian. Kedua aktivitas tersebut bukan hanya memperkaya individu tersebut, tetapi juga menarik orang lain yang menghargai kedalaman dan dedikasi. Bagaimana cara kamu mengejar kepuasan pribadi? Apakah ada area dalam hidupmu yang terlalu bergantung pada pengakuan atau validasi dari orang lain? Bagaimana kamu bisa lebih mandiri dalam mencapai kebahagiaan? Pertimbangkan untuk mengambil proyek baru yang menantang atau mengatur ulang prioritas untuk mengakomodasi keinginan pribadi yang sebelumnya terabaikan. 6. Prioritaskan diri sendiri. Menjadi prioritas dalam hidup orang lain bermula dari memprioritaskan diri sendiri. Aturan ini menekankan pentingnya perawatan diri dan menghormati kebutuhan pribadi kamu sebelum yang lain. Kita sering mendengar bahwa self-care bukanlah tindakan egois, padahal merawat diri sendiri adalah kunci untuk bisa merawat orang lain dengan lebih baik. Ketika kamu memenuhi kebutuhanmu, kamu menampilkan versi terbaik dari dirimu kepada dunia. Ini bisa mencakup memastikan bahwa kamu mendapatkan tidur yang cukup, nutrisi yang baik dan waktu santai, serta meluangkan waktu untuk kegiatan yang meningkatkan energimu, seperti olahraga, membaca, atau seni. Refleksikan seberapa sering kamu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanmu. Apa perubahan yang bisa kamu buat untuk lebih memprioritaskan kesehatan dan kebahagiaanmu sendiri? Mungkin mulai dengan mengatur jadwal harian yang menyediakan waktu khusus untuk aktivitas yang memperkuat kesehatan mental dan fisikmu. 7. Hargai waktu dan kehadiran Anda. Menghargai waktu sendiri dan menunjukkan bahwa kehadiranmu berharga adalah kunci untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Aturan ini menekankan pentingnya tidak selalu tersedia, yang dapat meningkatkan persepsi orang lain tentang nilai Anda. Ketersediaan yang berlebihan bisa membuat kita kurang dihargai. Dengan menjadi lebih selektif tentang bagaimana dan kapan kamu memberikan waktu dan perhatianmu, kamu menegaskan kembali nilai dirimu dan mendorong orang lain untuk lebih menghargai kehadiranmu. Sebagai contoh, mungkin kamu memutuskan untuk membatasi waktu yang kamu habiskan di media sosial atau ponsel, sehingga waktu yang kamu tawarkan kepada orang lain lebih berkualitas dan bermakna. Pikirkan tentang bagaimana kamu saat ini menghabiskan waktumu. Apakah ada kegiatan atau orang yang mungkin tidak menghargai waktu kamu sebagaimana mestinya? Bagaimana kamu bisa mulai mengatur kembali prioritas waktu untuk mencerminkan nilai sejatimu? Mungkin dengan membuat jadwal mingguan yang memprioritaskan aktivitas yang paling memuaskan dan mengurangi waktu yang terbuang pada kegiatan yang kurang berarti. 8. Keseimbangan dalam memulai komunikasi. Menemukan keseimbangan dalam inisiasi komunikasi adalah kunci untuk mengembangkan rasa saling menghormati dan penghargaan dalam sebuah hubungan. Aturan ini tidak hanya meningkatkan cara Anda dipandang, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan. Membiarkan orang lain mengambil inisiatif kadang-kadang menunjukkan bahwa Anda menghargai usaha mereka dan memberikan ruang untuk mereka menunjukkan ketertarikan serta investasi emosional mereka kepada Anda. Ini menciptakan dinamika yang sehat di mana kedua belah pihak merasa sama-sama tertarik dalam menjalani hubungan. Contoh dari ini bisa mencakup menunggu rekan kerja untuk menyampaikan ide pada rapat atau membiarkan teman memilih waktu dan tempat untuk pertemuan selanjutnya. Perilaku ini mencerminkan kepercayaan dan penghargaan terhadap pendapat serta inisiatif mereka, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antar kedua pihak. Pikirkan tentang seberapa sering Anda memulai interaksi dalam hubungan Anda. Apakah ada kesempatan bagi Anda untuk mengambil langkah mundur dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menunjukkan inisiatif mereka? Bagaimana perubahan ini bisa mempengaruhi dinamika hubungan Anda? Refleksi ini dapat membantu Anda mengidentifikasi apakah Anda perlu lebih banyak memberi ruang atau sebaliknya.
mengambil inisiatif lebih sering untuk menyeimbangi dinamika kekuasaan dalam hubungan Anda. 9. Jaga keseimbangan emosional. Menjaga keseimbangan emosional adalah esensial, memungkinkan Anda menjadi prioritas dalam kehidupan orang lain sambil tetap mempertahankan integritas diri Anda. Dengan pendekatan yang sehat terhadap keterlibatan emosional dalam hubungan, Anda dapat menghindari dominasi emosi yang berlebihan. Sangat penting untuk tidak membiarkan emosi menguasai diri Anda, sehingga menjaga stabilitas mental dan meningkatkan produktivitas Anda. Mengelola emosi kita dalam hubungan melibatkan mengenali dan merespons perasaan kita dengan cara yang mendukung kesehatan mental dan memperkuat stabilitas hubungan. Ini bisa berarti tidak terburu-buru dalam membuat komitmen atau mengambil waktu untuk benar-benar memahami dan memproses perasaan kita sebelum bereaksi. Ini juga berarti menjaga hubungan yang sehat tanpa menjadi terlalu bergantung atau terlalu terpisah secara emosional, menemukan titik tengah yang memungkinkan kedua belah pihak merasa didukung tetapi tidak terbebani. Bagaimana Anda saat ini mengatur emosi Anda dalam hubungan? Apakah Anda cenderung bereaksi secara spontan atau menahan diri terlalu lama? Menciptakan keseimbangan emosi yang sehat bisa seperti apa dalam konteks hubungan Anda saat ini? 10. Bersedia untuk meninggalkan. Aturan terakhir dalam menjadi prioritas dalam kehidupan orang lain adalah memiliki keberanian untuk meninggalkan situasi atau hubungan yang tidak lagi menghormati atau menghargai Anda. Ini merupakan manifestasi dari kekuatan batin dan harga diri yang tinggi. Mengakui nilai diri Anda dan bersedia meninggalkan situasi yang tidak sehat adalah tindakan yang menegaskan harga diri. Meskipun mungkin terasa sulit, keberanian untuk mundur menunjukkan bahwa Anda mengerti nilai Anda dan tidak akan menerima kurang dari yang Anda layak. Ini berlaku baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, termasuk pekerjaan atau kemitraan bisnis yang tidak memenuhi ekspektasi atau tidak menghargai kontribusi Anda. Pernahkah Anda bertahan dalam situasi yang tidak sehat karena takut akan perubahan atau kesendirian? Bagaimana Anda bisa mendukung diri sendiri untuk membuat keputusan yang menghormati nilai-nilai Anda? Merenungkan hal ini dapat membantu Anda mengenali pola-pola yang mungkin telah menghalangi Anda dari bertindak untuk kebaikan diri sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini tentang 10 aturan untuk menjadi prioritas dalam kehidupan orang lain. Ingatlah, transformasi sejati dimulai dari dalam diri, dari menghargai waktu Anda sendiri, hingga memahami nilai pribadi Anda dalam setiap interaksi. Setiap langkah yang Anda ambil menuju penghargaan diri, mengajarkan kepada dunia cara menghargai Anda sebagai individu yang unik dan berharga. Pastikan untuk menerapkan aturan-aturan ini secara konsisten. Setiap langkah kecil yang Anda ambil tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi Anda, tetapi juga berpotensi menginspirasi orang lain untuk mengikuti contoh Anda. Jika Anda mendapatkan nilai dari video ini, silakan subscribe dan tekan tombol like agar Anda tidak ketinggalan konten kami yang akan membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus bersinar, terus tumbuh, dan ingatlah bahwa dalam cerita hidup Anda adalah dan akan selalu menjadi karakter utama. Selamat berjuang dan terima kasih telah menghabiskan waktu bersama kami hari ini.